Menurut aku penting. Penting ya, karena Itulah pentingnya rumah. Halo, perkenalkan nama saya Pucini Ngwanudianya Gani, biasa dipanggil Noni, dan saat ini usia saya 22 tahun. Kegiatan saya sehari-hari yaitu bekerja di open air, resto, bar, dan market. perkenalkan nama saya Muhammad Rauf Hidayat, biasa dipanggil Rauf. Usia saya sekarang 27 tahun. Kegiatan saya sekarang yaitu menjadi staf di bidang perumahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah. Nama saya Maharani Triapsari. Saya saat ini sebagai pegawai di Disprakim Provinsi Jawa Tengah. Kesibukan saya sehari-hari saya bekerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Jawa Tengah. Kebetulan di bidang perumahan. Saat ini saya tempat tinggal di kos. Untuk saat ini saya tinggal di rumah, namun masih tinggal di rumah orang tua saya, baik orang tua saya sendiri maupun orang tua mertua. Saat ini saya tinggal di rumah sendiri bersama keluarga saya yang tercinta. Untuk 1 bulannya mungkin habis sekitar 1,5 juta. Oh, belum. Kalau kos sekitar 2.500.000. Untuk biaya rumah sendiri mungkin per bulan kurang lebih bisa 1 juta ya, kurang lebih 1 juta itu biasanya digunakan untuk membayar listrik, air, dan wifi. Pengeluaran bagi kebutuhan rumah saya setiap bulan mungkin sekitar 3-4 juta 1 bulan. Kalau ditanya pengen punya rumah sendiri apa enggak, pasti pengen, karena pasti nantinya juga akan berkeluarga, dan menurut saya untuk berkeluarga itu memerlukan rumah sendiri supaya intim dan juga supaya komunikasi dengan pasangan maupun anak suatu saat itu akan lebih nyaman, lebih intim lagi. Menurut saya rumah itu adalah tempat di mana hati dan soul, jiwa kita berada. Jadi setelah pulang dari kegiatan di luar sana, sudah merasa penat, kita pulang itu sudah kayak artinya kalau anak zaman sekarang self healing ya namanya ya. Mungkin rumah bagi saya itu adalah tempat kembali ketika kita sudah lelah beraktivitas di luar secara seharian, karena 24 jam dan 7 hari kita beraktivitas itu rata-rata di luar rumah, sehingga ketika itu adalah waktu untuk kembali ke rumah, itu adalah waktu untuk betul-betul itu menjadi quality time kita untuk bersama keluarga. Jadi rumah itu seperti istilahnya untuk sarang untuk kembali dari kita beraktivitas di luar. Untuk rumah sih aku punya impian nggak kecil tapi juga nggak besar, karena mengingat untuk mungkin suatu saat aku punya anak, pasti kan butuh untuk untuk bermain lah. Jadi ada 1 halaman untuk bermain anak begitu, dan juga pastinya ada ya luasan tertentu, karena memikirkan juga untuk keluarga yang bukan dari keluarga inti, tapi ada ibu, ayah, dan juga kakak-kakak. Ketika bisa nginep ke rumah, dia masih ada halamannya kayak gitu. Nah, rumah impian saya sendiri, yang penting rumahnya itu tidak usah terlalu besar, yang penting dalam satu rumah itu bisa mencakup semua fungsi yang ada. Lalu
tanahnya mungkin ya, lahannya mungkin yang lebih besar, tapi kalau untuk bangunannya sendiri tidak usah terlalu besar karena capek juga bersihinnya mas. Dah. Menurut saya kenapa harga rumah bisanya tiap tahun itu meledak mungkin karena harga materialnya mungkin ya, tiap tahun harga kan pasti naik dan mungkin karena itu harga material naik dan juga permintaan untuk rumah itu juga banyak dan juga mungkin lahannya untuk kita membuat suatu pemukiman atau lahan untuk tempat dibangun rumah itu jarang, jadi ya permintaan banyak tapi stoknya pun sedikit, makanya itu yang membuat dia mahal dan harga materialnya juga mungkin tiap tahun, tiap bulan pun bisa berubah-ubah, jadi itu yang membuat rumah itu mahal. Mungkin sekarang untuk Gen Z dan milenial saat ini mungkin rumah memang kurang untuk bisa terjangkau. Karena memang sekarang dengan kondisi lahan yang semakin sempit, semakin minim, maka membuat harga lahan itu menjadi tinggi. Dan dengan harga lahan yang menjadi istilahnya basic dasar dari rumah itu sudah tinggi, maka automatically dari sisi harga rumah juga akan ikut tinggi, kecuali memang nanti sudah masuk pada area-area yang di sekitar di slum, di pinggir-pinggir, itu mungkin areanya masih bisa untuk kita bilang lebih terjangkau, tetapi kondisi itu tidak sebanding dengan kondisi mungkin aktivitas dari milenial atau Gen Z sekarang yang rata-rata mereka beraktivitas di tengah perkotaan, yang dimana itu harga tanah pasti sudah luar biasa tinggi dengan jumlah lahan yang semakin sempit seperti itu. Menurut aku penting karena secara pribadi emang rasanya lebih nyaman punya rumah sendiri sih, dan punya tempat pulang punya sendiri tuh jauh lebih enak gitu kan, nggak tergantung sama kepunyaan orang lain gitu. Penting ya, karena kalau dengan kondisi saya sekarang yang masih menumpang atau menumpang dengan orang tua, dengan mertua gitu ya, seperti ya apa yang menjadi permasalahan keluarga kita kan seperti orang lain tahu, jadi lebih baik kita, kalau menurut saya memiliki rumah itu penting karena apapun kita membangun cerita di situ, seperti membangun cerita, kita memulai membangun cerita, lalu bagaimana ceritanya itu nanti berakhir itu kita yang menentukan. Nah di rumah itu menurut saya rumah itu penting kalau menurut saya sih. Ya lebih kayak apa ya, membangun kisah kita sendiri gitu loh. Ya, mungkin seperti yang kita tahu bersama, rumah itu sebenarnya juga selain sebagai sarana kita kembali untuk dari beraktivitas, itu tuh sebenarnya dia jadi jati diri juga, jadi identitas diri seseorang ataupun dalam keluarga gitu kan. Jadi kalau kita sampaikan seberapa pentingnya, itulah pentingnya rumah karena dia adalah identitas diri. Jadi sangat penting ketika rumah itu menjadi rumah yang permanen, bukan hanya modelnya untuk nomaden. Maka dari itu penting kalau untuk generasi saat ini tuh untuk memilikinya sebisa mungkin ketika dari sisi usia dan dari sisi produktivitas itu masih tinggi, karena harga rumah dan harga tanah itu tidak mungkin semakin kesana akan semakin murah atau semakin terjangkau, tapi semakin kesana dengan angka inflasi dan segalanya itu membuat harga pasti akan semakin lebih tinggi, sehingga ketika generasi-generasi sekarang yang mungkin masih muda, Gen Z atau milenial itu ketika sekarang masih ada kesempatan dan masih dalam kondisi yang sangat produktif, akan sangat bagus untuk mengutamakan untuk kebutuhan rumah itu di atas segalanya dibandingkan kebutuhan yang lain. Oke, buat teman-teman yang sekiranya mungkin cita-citanya sama seperti aku, pengen punya rumah sendiri gitu, tapi kita dalam kondisi yang semakin lama harga semakin naik dan belum tentu juga pendapatan kita juga naik. Nah, maka dari itu menurut aku
kita bisa mulai dari sekarang untuk menghemat, kita memikirkan apa yang lebih penting, apa yang menjadi kebutuhan kita, dan kita lebih mengurangi yang mungkin tidak seperlunya kita butuhkan, seperti itu. Pesan saya untuk generasi selanjutnya, generasi di bawah saya, terus bekerja keras, tapi jangan terlalu keras, jangan sampai lupa makan. Yang penting secukupnya, senormalnya lah. Dan jangan terlalu ngikutin gengsi, jangan terlalu ngikutin ego, melihat orang lebih, kita jadi ikutan lebih, harus melebihi dia, jangan. Yang penting hidup membumi sajalah, hidupnya humble aja, semua berkecukupan. Yang penting berkecukupan itu udah alhamdulillah, udah menjadi suatu rezeki yang menurut saya sih yang sangat melimpah ya, sangat dibutuhkan untuk generasi saat ini dan selanjutnya. Gitu. Oke. Terima kasih sama-sama. Oke, pesan untuk generasi Gen Z saat ini, mungkin milenial juga. Jadi sebisa mungkin kalau menurut saya, ketika masih produktif dan ketika masih ada kesempatan dengan usia yang masih muda ini, jadikan kebutuhan atau pemenuhan kebutuhan rumah kalian itu menjadi kebutuhan prioritas yang paling pertama. Karena itu tadi, saya ulang lagi yang tadi, bahwa rumah semakin hari bukan semakin semakin terjangkau atau semakin turun harga, tetapi akan semakin hari mengikuti inflasi yang ada, dia akan semakin meningkat. Sehingga cobalah untuk disiplin, cobalah untuk prioritikan kebutuhan kalian untuk pemenuhan terhadap kebutuhan rumah. Apapun, dimanapun bentuknya, usahakan rumah jadikan sebagai prioritas pertama untuk kalian miliki terlebih dahulu.